Hehe, cerah dan hujan sudah berhenti, apa menurutmu kamu bisa melakukannya lagi? Long Kun menggali hidungnya dan mengejek penjaga dengan wajah jijik. Ketika dia pertama kali tiba di sini, dia berani berpura-pura menjadi B seperti ini. Itu adalah kecap 100%. Tetapi kakak laki-laki Su yang di sebelahnya tidak berpikir demikian, sebaliknya, Su yang segera menyadari fluktuasi aura yang akrab dan berbahaya dari tubuh pria ini. Jangan meremehkan musuh, orang ini harus memiliki beberapa kartu khusus, jangan bertindak gegabah. Seperti yang dikatakan Su Yang, dia secara naluriah mencondongkan tubuh ke depan untuk memblokir semua orang di depannya untuk mencegah orang ini tiba-tiba turun dengan cara yang menggelegar, menyebabkan kerusakan yang tidak perlu bagi anggota tim lainnya. Faktanya, peran bos sebuah tim seringkali dapat sepenuhnya terwujud di saat-saat krisis yang nyata. Alasan mengapa semua orang suka mengikuti Su Yang adalah karena setiap hari ketika dia jatuh, Su Yang selalu dapat mengangkat langit dengan satu tangan dan memberikan harapan yang kuat untuk semua orang, seolah-olah selama dia ada, semuanya tidak akan akhir. Hanya beberapa semut, mereka hanya akan cepat berbicara, lalu aku akan menghancurkan bosmu secara langsung dan membiarkanmu mengalami keputusasaan yang sebenarnya. Komandan penjaga benar-benar keras kepala yang mengatakan apa yang dia katakan. Suara itu jatuh, dan orang ini memiliki belati hitam ekstra tajam di tangannya, hanya kilatan cahaya, orang ini telah menghilang di tempatnya, seolah-olah jas seperti melarikan diri dari udara, ketika datang lagi, orang-orang telah tiba di depan Su Yang. Dan belati es dengan udara dingin segera mengikuti kemunculan garis besar ini dan dimasukkan ke dalam hati Su Yang. Apakah hanya ada kemampuan ini? Su Yang mengerutkan kening, dan segera menunjukkan hukum bumi yang baru saja dia pelajari. Kemampuan pencetakan instan membuat tidak mungkin untuk melihat bahwa ini adalah pencapaian orang luar, sebaliknya, itu lebih seperti cara tirani yang unik bagi orang dalam. Seiring waktu berlalu, kekuatan Su Yang terus-menerus dilepaskan, dan pemimpin penjaga di depannya semakin terkejut. Kalian dapat mengontrol kerajaan Gletser kita dengan sangat baik sehingga tidak ada hukum warisan. Tahukah kamu karena ini, kamu harus menerima percobaan dari kerajaan Gletser. Sekarang bahkan jika kamu tidak ingin kembali bersama kami, Anda juga harus kembali. Tentu saja, kecuali Anda bersedia menyerahkan kode, ini harus menjadi satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan untuk bertahan hidup. Petik 2. Su yang baru saja mengingat kode itu, dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat sudut mulutnya untuk melepaskan kode di telapak tangannya lagi. Bukankah kamu menginginkan kode ini? Aku akan memenuhimu sekarang, kata Su Yang. Nyala api Phoenix yang sangat kuat di telapak tangannya terbakar dengan cepat. Meskipun kode itu dilindungi oleh kekuatan besar, itu pasti tidak akan menahan nyala api domain Phoenix keagungan dengan cepat terbakar menjadi abu di bawah mata semua orang. Kamu, hentikan. Ketika komandan penjaga sangat marah, dia akan menghentikannya, tetapi melihat Su Yang juga mengangkat tangannya sedikit, hukum bumi segera berlaku, sepenuhnya membatasi semua tindakan penjaga yang memerintah di depannya. Hanya dua kuasmu, berani bersikap tidak bermoral di depan bosku. Konyol, jangan ambil pekerjaan porselen ini tanpa berlian-berlian. Kami ingin memasuki negeri Gletser ini, tapi kamu tidak memasukkannya. Setelah Long Kun berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia berinisiatif menemui pemimpin penjaga yang akan menerkam Su Yang untuk merebut kode. Apa menurutmu aku tidak bisa mengambilnya darimu? Pada saat ini, para penjaga memegangi telapak tangan mereka, dan tanda yang berisi aura hukum tirani bumi yang tak tertandingi muncul di depan semua orang. Ini, Kun Yuanling, bukan orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, itu adalah Raja Iblis Laut Kecil. Kun Yuanling, kenapa aku belum mendengar nama ini? Si Demon Lord berkata, tentu saja Anda tidak tahu. Ini adalah artefak yang saya miliki ketika saya meninggalkan negara Gletser ratusan ribu tahun yang lalu. Hanya saja Ordo Kun Yuan dibagi menjadi 5 bagian independen Yin dan Yang, 5 elemen, dan melambangkan hukum bumi. Garis keturunan Taois atas setara dengan mutiara laut tertinggi Dewa Laut. Selain itu, jika 5 elemen dikumpulkan bersama, batas kekuatan yang meledak mungkin lebih kuat daripada batas kekuatan yang mutiara laut. Petik 2. Su Yang tiba-tiba menjadi tertarik ketika dia mendengar ini, sekarang jala juga dilemparkan, saya tinggal menunggu ikan mendapatkan umpan.
Gemuruh. Dalam sekejap, Kun Yuanling ini meledak dengan kekuatan mengejutkan yang melebihi imajinasi semua orang, dan langsung merobek kekuatan api di telapak tangan Su Yang. Saat cahaya dan bayangan berkedip, nafas Kun Yuanling dengan cepat terkunci di tangan Su Yang, kode. Hal yang aneh adalah bahwa kakak Su Yang telah dengan jelas memperhatikan gerakan lawan, tetapi tidak ada tindakan menghindar dan memblokir, dan dia benar-benar membiarkan lawan mengambil postur kode. Ketika lampu terus mendarat lagi, pemimpin penjaga di depannya sudah memegang kode yang rusak ini dan kembali ke posisinya. Hahaha, nak, bukankah kamu sangat tidak yakin? Aku hanya ingin kamu mengerti bahwa tidak ada yang bisa menyimpan apa yang aku ingin dapatkan. Melihat garis luar biasa dari kode di tangannya, komandan pengawal itu tampak sangat terpenuhi. Namun, kata-kata selanjutnya membuat kali ini menjadi noda yang tidak pernah bisa dia bersihkan dalam hidupnya. Aku juga ingin kamu mengerti bahwa tidak ada yang menolak apa yang ingin diberikan Su Yang. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika komandan penjaga mendengar ini, dia agak aneh, memikirkan kode di telapak tangannya dan buru-buru membukanya. Gemuruh. Suara ini begitu keras dan memprihatinkan. Kodenya sebenarnya seperti ini. Tiba-tiba meledak di telapak tangan pemimpin penjaga. Meskipun jauh dari menyakiti nyawanya, namun menyebabkan pemimpin penjaga di depannya kehilangan kepala dan rambutnya. Benar-benar memalukan. Saya hanya ingin mencari tempat untuk masuk. Ahahaha, menurutmu bagaimana dia terlihat seperti ini? Menakutkan sekali, tidak akan seperti ini jika aku meledakkan kepalaku dengan petasan. Benar-benar kehidupan pengemis. Semua jenis ejekan segera terungkap dari tim Su yang faktanya, itu di depan semua orang, memungkinkan penjaga untuk memerintah semua wajah, sehingga kehilangan ancaman bagi tim Su Yang. Utusan wanita di samping sedang menonton semuanya, dan dia terkejut dengan pikiran halus Su Yang. Dia berpikir bahwa jika Nima tidak menyingkirkan Su Yang dan yang lainnya lebih awal, saya khawatir akan sangat sulit untuk berurusan dengan masing-masing lainnya setelah kembali. Yang mulia Su Yang, dengarkan saya. Utusan merah itu mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, Yang mulia sedang mencari kekuatan pilar jiwa malaikat. Selama Anda bersedia memberi saya kode yang sebenarnya, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak hanya akan dapat memperkenalkan Anda ke Gletser kerajaan, dan lihat kami. Raja Agung, di sisi lain, dapat membantumu mencari lebih jauh keberadaan kekuatan pilar jiwa malaikat, bagaimana dengan itu? Petik 2. Su Yang mencibir dengan jijik, kode. Anda hanya memiliki kode di mata Anda. Saya pasti tidak tahu bahwa rekan lain yang datang bersama Anda telah diasingkan oleh saya di kedalaman laut yang tak berujung. Bagaimana orang lain bisa membandingkan nilai kode? Anda bisa memberi kami jawaban yang akurat, berikan atau tidak. Su Yang memikirkannya sejenak, tetapi akhirnya mengulurkan tangannya tanpa daya. Terima kasih, Anda akan aman jika Anda datang, dan tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Anda, tetapi Anda harus mengingat satu hal, jangan bermain trik dengan saya, ini adalah satu-satunya hal yang saya berikan kepada Anda. Kesempatan untuk bekerja sama, setelah Anda bermain trik dengan saya akan membiarkan Anda memahami apa itu keputusasaan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Su Yang menjabat tangannya dan membuang kode yang secara berturut-turut telah memaksakan 3 segel. Utusan wanita tidak ragu lagi setelah dia berhasil. Setelah mengkonfirmasi keaslian kode, dia segera menghadapi semua orang di tim Su Yang. Melakukan tindakan yang diminta. Kali ini, itu adalah komandan penjaga yang telah dihitung oleh Su Yang dan tidak terus menghentikannya, meskipun semua orang di tim Su Yang sombong ke dalam pesona teleportasi luar angkasa. Ketika saya membuka mata saya lagi, pemandangan dunia yang benar-benar baru mulai terlihat. 4 kata kerajaan Gletser tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Karena melihat sekeliling, Su Yang dan yang lainnya tidak dapat melihat kekuatan es dan salju sama sekali. Ini ruang independen paling ironis yang pernah saya lihat. Ini seperti musim semi sepanjang tahun. Mengapa disebut kerajaan Gletser? Utusan wanita menjadi satu-satunya pemandu tim Su Yang, dan dia terkekeh dan berkata, ini adalah hukum bumi yang bekerja, yang dapat mengubah bentuk dan bahkan esensi elemen sampai batas tertentu, tetapi itu akan memakan waktu-waktu yang lama, ratusan ribu tahun. Akumulasi cukup untuk membuat negara Gletser ini benar-benar terlihat seperti didasarkan pada benua, tanpa sedikit pun keterikatan dengan unsur air.
Petik 2. Su yang menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju, jika saya menebak dengan benar, langit terbuat dari air, bukan? Utusan wanita itu terkejut dan tidak menjelaskan apa-apa, dia menyatakan persetujuannya secara diam-diam. Alasan mengapa Su yang sangat sensitif adalah karena dia sekarang satu-satunya keberadaan di seluruh benua yang merupakan dewa laut dan dewa bumi. Dia memiliki pandangan yang lebih menyeluruh tentang komposisi langit dan bumi di kerajaan Gletser ini dari siapapun. Aku berkata, kamu akan membawa kami kemana? Untuk beberapa alasan, Long Kun masih sedikit khawatir dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tentu saja kemana kau ingin pergi? Kekuatan jiwa malaikat, aku tahu di mana dia. Si Ling Yun juga meragukan, benarkah? Jangan berbohong kepada kami, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Ku bilang, begitu banyak dari kamu yang masih khawatir aku akan menipu kamu. Aku tidak bisa mengalahkan bosmu untuk ketiganya. Utusan wanita itu berkata, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Su Yang. Tampaknya setelah beberapa perkelahian dengan Su Yang, gadis ini masih memiliki kesan yang baik padanya. Bagaimanapun, wanita menyukai orang yang kuat. Su Yang memiliki temperamen yang luar biasa, kekuatan yang kuat, dan penampilan yang tampan. Dia dapat memberi orang rasa aman yang tak terlukiskan. Keberadaan seperti itu, apalagi wanita, hampir bahkan Long Kun. Ben, setelah berlari kencang untuk waktu yang lama, Su Yang dan yang lainnya dapat dianggap mencicipi negara Gletser ini sampai batas tertentu. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa hanya ada sedikit jejak manusia di negara Gletser ini. Dalam kata-kata pembawa pesan wanita, orang-orang di negara Gletser saat ini memiliki tingkat persahabatan unsur ketuhanan tertentu, meskipun itu bukan garis keturunan Tuhan yang sejati, tetapi terlahir untuk memiliki beberapa sumber ilahi yang tidak murni. Meskipun para dewa sangat kuat, mereka juga merupakan karakteristik dasar yang dapat menunjukkan darah dewa dengan baik, tetapi terdapat kondisi yang sangat keras, yaitu tubuh fisik harus cukup kuat. Jika berkah bawaan anak tidak dalam, dan memiliki energi spiritual di luar tubuh fisik, kemungkinan besar ia akan mati muda. Berbagai alasan juga telah menyebabkan fakta bahwa keturunan dari peradaban yang telah diwariskan Protoss ini ke daratan sangat terbatas. Ini juga merupakan alasan penting mengapa bangsa Gletser membutuhkan penyembunyian yang tinggi. Begitu berita terkait bangsa Gletser ini bocor ke daratan, sekte yang tak terhitung jumlahnya bergegas ada masalah. Saya khawatir tidak diketahui apakah garis warisan ini dapat dipertahankan. Di sini, melangkahlah ke penghalang teleportasi di tengah danau es, dan Anda akan memasuki area terlarang di seluruh kerajaan Gletser. Jika saya ingat dengan benar, 100 tahun yang lalu, ada perubahan abnormal di jantung danau, dan pemimpin mengirim sekelompok klan muda yang kuat untuk memasukinya, tapi sayangnya tidak ada yang keluar hidup-hidup pada akhirnya. Di antara mereka, ada kekuatan pilar jiwa malaikat. Petik 2. Begitu utusan wanita mengatakan ini, Su Yang dan yang lainnya merasa bahwa retorika semacam ini agak sulit untuk meyakinkan publik. Bagaimana kamu tahu siapa kekuatan pilar jiwa malaikat? Apakah kamu melawan kami? Haha. Amarah Ling Yao menjadi sedikit lebih cemas, dan dia langsung menghunus pedang ke leher pembawa pesan. Kekuatan pilar jiwa malaikat, tujuan datang kepada kita lebih jelas daripada milikmu. Itu untuk mencuri asal-muasal kekuatan warisan dewa kita. Jadi tidak lama setelah dia datang ke negara Gletser kita, pemimpin menemukan dia curiga. Saat itu dia juga sengaja ditambahkan ke daftar memasuki danau sementara. Ini informasinya. Petik 2. Setelah berbicara, pembawa pesan melambaikan tangannya dengan lembut, membagikan garis besar kekuatan pilar jiwa malaikat dan situasi dasar yang sebelumnya mereka kuasai kepada semua orang di tim Su Yang. IX, apakah kamu yakin dia adalah kekuatan pilar jiwa malaikat? Orang yang dapat dipilih sebagai kekuatan pilar jiwa adalah bakat yang unik, belum lagi garis keturunan malaikat suci, yang benar-benar akan memilih ini. Pria yang tidak tahu malu sebagai jiwa pilar. Utusan wanita menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya tidak tahu ini, tetapi saya mendengar dari pemimpin bahwa bentuk kekuatan jiwa wanita ini agak istimewa, dan saya tidak yakin tentang situasi lain. Singkatnya, saya mengirim Anda pergi tanpa mengetahui seluruh negeri. Jika Anda sampai di sini, apakah Anda dapat menemukan kekuatan pilar jiwa tergantung pada keberuntungan Anda? Petik 2.
Su yang tidak memikirkannya lagi, yang pertama lepas landas dan lepas landas menuju pusat danau menghilang. Ling Yao dan Si Lingyun mengikuti dari dekat, dan mereka turun bersama, dan akhirnya Long Kun, tetapi anak ini jelas meninggalkan mata ekstra, dan tiba-tiba meninju tanda simpul Phoenix ke tubuh utusan wanita itu. Hei, dengan Ji Yinku, kau tidak ingin bermain-main. Jika kita dihitung, Ji Yin ini akan meledak sejak awal, dan kau tidak akan punya kesempatan untuk membebaskan diri. Kata Long Kun dengan senyum sedih dan naik ke udara, dan menghilang ke posisi teleportasi di tengah danau dengan semua orang. Utusan wanita tersenyum sedikit ke hati danau, saya tidak menipu Anda, tetapi saya tidak memberitahu Anda bahaya macam apa tempat yang dituju pusat danau ke seluruh negara Gletser, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu mustahil bagi orang yang tidak memiliki esensi ilahi di tubuhnya untuk dibiarkan hidup, jadi nikmatilah perlahan-lahan. Hahaha. Petik 2. Segera, penjaga itu mengarahkan cahaya ke sisi pembawa pesan wanita. Selamat, selamat, Anda telah berhasil mendapatkan kodeks, sekarang status Anda harus ditingkatkan dengan pesat. Utusan wanita itu memandang pemimpin penjaga di depannya sambil tersenyum tetapi tersenyum, mengapa, Komandan, apakah Anda ingin terlibat dalam kode? Komandan penjaga tidak bermaksud untuk terus menyembunyikan pikirannya, Anda harus sangat jelas bahwa tidak mungkin untuk tidak mengingini hal yang berharga seperti itu, tetapi sekarang hanya ada Anda dan saya. Jika Anda bersedia membuat kesepakatan dengan saya, ini akan menjadi situasi win-win. Petik 2. Apa yang harus saya hadapi dengan Anda? Anda harus sangat jelas. Tujuan saya adalah kode itu. Begitu saya mendapatkan kode itu, saya dapat berurusan dengan pemimpin dan memenuhi keinginan lama saya untuk dipromosikan untuk melindungi hukum. Itu adalah bagi saya untuk berdagang dengan Anda. Tidak ada manfaat. Petik 2. Begitu suara utusan wanita itu turun, dia melihat pemimpin penjaga di depannya dengan cibiran, sepertinya kamu selalu tidak diketahui. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin penjaga adalah target favoritmu? Petik 2. Begitu suara komandan penjaga jatuh, dia memberikan tanda spiritual pada utusan wanita, dan tanda ini secara mengesankan bahwa komandan penjaga menguping konten pertukaran antara pemimpin dan pemimpin klan. Utusan wanita merilis jejak spiritual ini, memadatkan tirai cahaya jiwa di depan keduanya, dan merilis seluruh konten jejak, baru kemudian mengetahui bahwa pemimpin telah menggunakan pembawa pesan untuk menemukan kode untuknya. Tujuan mendapatkan kode adalah untuk menumbuhkan esensi alam semesta yang tersembunyi di dalam kode. Adapun kelompok utusan yang menyita kode untuknya, itu hanya alat yang digunakan dari awal hingga akhir. Pemimpin telah diam-diam berjanji kepada kelompok yang lebih tua bahwa murid muda dari garis mereka akan mengambil alih posisi pelindung Gletser. Anda harus tahu bahwa seluruh kerajaan Gletser memiliki sistem perolehan energi yang sangat ketat. Untuk menjadi orang yang lebih kuat, Anda harus menyelesaikan berbagai tugas, mengakumulasi sumber daya kristal es, dan kemudian menggunakan sumber daya kristal es sebagai satu-satunya mata uang pertukaran untuk ditukar dengan kerajaan Gletser dewa tertinggi yang terbatas. Utusan wanita telah dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa di antara generasi muda, tetapi dia memahami bahwa jika dia ingin menyelesaikan transformasi kekuatan yang sebenarnya, dia harus meningkatkan identitasnya untuk mendapatkan lebih banyak sumber spiritual, jadi dia selalu membawa dirinya, mitra terbaik sedang mencari keberadaan kode di luar. Hanya saja dia tidak pernah menyangka kali ini saat kodenya didapat, dia mengorbankan pasangan, dan akhirnya hanya mendapatkan ending seperti itu, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan keranjang bambu. Tanpa diduga, pemimpin dan kelompok tetua sedang terburu-buru. Untuk mendapatkan alam semesta di lengan baju mereka, mereka sangat tidak bermoral. Jika ini masalahnya, maka saya pasti tidak akan membiarkan dia melakukan keinginannya dengan mudah. Untuk mendapatkan kode ini, saya kehilangan seorang pendamping. Mustahil baginya untuk berhasil. Petik 2. Melihat sikap utusan wanita itu, pemimpin penjaga itu diam-diam menghela nafas lega dan tersenyum lagi. Nah, sekarang setelah Anda menemukan pertanyaan ini, maka saya lega. Sekali lagi, kode tersebut bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami hari ini, dan transaksi yang ingin saya lakukan dengan Anda melibatkan seluruh Gletser. Pola masa depan kerajaan, selama Anda bersedia membantu saya, bila perlu, biarkan saya mendapatkan bagian dari kekuatan kode,
saya tidak hanya dapat menjadikan Anda generasi baru pelindung Gletser, tetapi juga membiarkan Anda memiliki yang paling, Shen Yuan Spark. Petik 2. Setelah mendengar perkataan pemimpin pengawal, utusan perempuan itu tidak pusing dengan janji harapan, tetapi tetap mempertahankan kemampuan berpikir yang sangat jernih. Dengan statusmu, mungkin tidak jauh lebih tinggi dariku. Kenapa kamu membuat janji seperti itu padaku? Komandan jelas sudah mengira bahwa utusan wanita itu akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan dengan menggoyangkan telapak tangannya, dia mengeluarkan artefak berbentuk dupa yang sangat halus dalam 3 warna. Tungku jiwa kota Sanxian, aku tidak melihat bahwa kamu begitu berani sehingga kamu berani mencuri salah satu dari 3 artefak besar negara Gletser. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Utusan wanita itu agak panik. Dia secara naluriah menyadari bahwa ambisi penjaga di depannya jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Mengenai konspirasi macam apa yang dipikirkan pria ini, dia masih tidak tahu apa-apa. Kamu tidak perlu mengerti bagaimana aku melakukannya. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Tujuan pemimpin dan tetua sudah jelas. Jika penjaga dan utusan tidak bekerja sama untuk membuat beberapa tanggapan, maka status kita itu akan segera ditekan ke level terendah. Pada saat itu, setiap orang yang lebih tua dapat memiliki basis kultivasi seperti Anda dan saya. Apakah menurut Anda kami masih memiliki kemungkinan promosi di masa depan? Petik 2. Utusan wanita tidak bodoh. Tentu saja, dia mengerti bahwa pro dan kontra dari para penjaga memang ada. Jika ini terus berlanjut, para tetua pasti akan naik di atas 4 penjaga utama kerajaan Gletser. Pada saat itu, keduanya akan terus berlanjut. Tidak ada hak untuk berbicara. Dalam domain level dewa tertutup seperti bangsa Gletser, kehilangan hak untuk berbicara berarti kehilangan kendali atas sumber daya. Tanpa sumber daya, tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang, semuanya sia-sia. Silakan, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Pemimpin penjaga itu tertawa keras, saya tahu Anda adalah orang yang mengetahui kejadian-kejadian saat ini. Sangat sederhana. Orang luar itu memiliki warisan yang sangat kuat. Jika kita bisa menggunakan lingkaran sihir di bawah Danau Es untuk membuat masalah bagi mereka, atau bahkan memenjarakan mereka di sana selamanya, dan kemudian menggunakan jiwa ini dengan kekuatan tungku, Anda dan saya bisa menuai hasil yang tak terbayangkan. Petik 2. Faktanya, utusan wanita itu juga memikirkan masalah ini. Dia telah berurusan dengan tim Su yang lebih dari sekali, dan bahkan pasangan dekatnya telah jatuh ke tangan Su Yang. Dia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk orang luar ini, tak berdaya kelompok ini orang terlalu kuat, dia tidak punya pilihan selain tidak melakukan apa-apa, sekarang dia mendapat bantuan dari pemimpin penjaga, dan juga bisa menguntungkan dirinya sendiri. Utusan wanita itu segera menggerakkan pikirannya. Apa kau berencana menggunakan kekuatanku untuk memprovokasi lingkaran sihir yang tersembunyi di bawah Danau Es, dan kemudian menggunakan fungsi ekstraksi kekuatan spiritual unik dari tungku penenang jiwa Sanxian untuk mengekstrak latar belakang orang-orang itu? Komandan penjaga tersenyum dan mengangguk, pintar, awalnya saya mencuri kompor ini, bukan untuk beberapa dari mereka, tepat ketika Anda memancing mereka ke ruang teleportasi, saya memikirkan ide ini, lagi pula, mereka orang luar, ya. Api penyucian seperti ruang di bawah danau sama sekali tidak dikenal, bahkan jika mereka kuat, mereka pasti akan menderita. Petik 2. Tidak apa-apa menjanjikanmu, tapi kamu juga tahu apa yang ada di bawah tengah danau. Itu adalah salah satu area terlarang terpenting di kerajaan Gletser. Jika kamu mengaktifkan lingkaran sihir di sana tanpa izin, itu akan menjadi kelompok penjaga dari para tetua atau pemimpin. Penemuan, bagaimana saya akan menangani diri saya sendiri? Petik 2. Penjaga itu sedikit memerintahkan dirinya sendiri, tolong. Apakah Anda lupa apa keterampilan mengurus rumah tangga saya? Maksudmu, menenun dunia fantasi di tengah danau. Itulah kebenarannya. Selama ada lingkaran fantasi sihirku, bahkan jika mereka ditemukan oleh mereka, sangatlah mustahil untuk menemukan posisi spesifik kita dalam waktu singkat. Begitu kita menyedot orang-orang itu sepenuhnya, kekuatan yang kita peroleh benar-benar dapat melampaui di atas semua tetua, seperti untuk pemimpin, dia tidak akan pernah dengan mudah menyerang Anda dan saya pada saat yang sama. Bagaimanapun, para penjaga dan pembawa pesan ada di tangan Anda. Ambil 10.000 langkah mundur dan bicarakan tentang hukum di tangan Anda, tangan.
Itu akan menjadi medali emasmu dan medali emas bebas mautku. Petik 2. Utusan wanita itu tidak bisa menahan senyum, dan memandang pemimpin penjaga dengan tatapan penuh arti, ternyata kamu sudah menghitung semuanya. Kalian membuatku merasa sangat berbahaya untuk pertama kalinya. Pemimpin penjaga merentangkan tangannya dengan tidak setuju, ketika kelinci marah, dia akan melawan. Setiap orang memiliki taring, tetapi semua orang mengerti bahwa taring harus diarahkan ke lawan mereka, bukan pasangan mereka. Utusan wanita tidak ragu-ragu lagi, dan menetapkan arah tengah danau dengan matanya, kerjasama yang bahagia. Saat ini, tim Su yang telah mencapai lantai 2 ruang bawah tanah di tengah danau. Sepertinya medan perang kosong yang sepenuhnya tertutup oleh embun beku. Daerah sekitarnya ditutupi dengan mayat binatang buas besar zaman kuno, tetapi tidak ada apa-apa di udara. Aura busuk sekecil apapun melayang, tetapi ditutupi oleh aura atribut es yang sangat murni. Bos, tempat ini benar-benar dingin, seperti gudang es. Lebih penting lagi, saya menemukan bahwa nyala api saya tampaknya tidak cocok dengan ruang ini. Dingin semacam itu bukanlah suhu yang dingin, tetapi berasal dari lubuk jiwaku yang terdalam. Dingin yang mematikan. Petik 2. Faktanya, pernyataan Long Kun juga mengungkapkan perasaan psikologis Su yang sendiri, dia juga merasakan hal itu. Adapun Ling Yao dan Si Ling Yun di sekitarnya, mereka sudah mulai melepaskan kekuatan di tubuh mereka untuk menghentikan udara dingin masuk ke dalam tubuh. Perasaanmu tidak salah. Atribut es di sini bukan lagi elemen es dalam arti esensial, tetapi semacam kekuatan pemadaman. Tidak hanya elemen api, tetapi jenis kekuatan elemen lainnya akan ditekan tanpa batas di ruang ini. Faktanya, inilah perbedaan terbesar antara sifat es dan sifat air. Batas air adalah samudra, tanpa batas, sedangkan batas es sedang sekarat. Petik 2. Pernyataan Su yang memecahkan titik buta pengetahuan trio Long Kun. Mereka tidak menyadari bahwa ini hanya pemahaman Su yang sendiri. Kelompok 4 orang terus bergerak maju. Awalnya, bagian dari daerah ini sangat terpencil, dan daerah sekitarnya penuh dengan gurun yang terdiri dari es tak terbatas, sampai setelah 3 hari 3 malam, Su yang datang ke daerah dataran, melihat beberapa adegan berbeda. Ahaha bos, kerja kerasnya sudah membuahkan hasil. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sini. Kalau dibacanya dengan benar, area di depannya terbuat dari pahatan es. Seharusnya ada beberapa bangunan di sini. Perlombaan sedang menghuni. Petik 2. Su yang tidak segera memberikan kesimpulan apapun, tetapi dengan ekspresi serius, dia memimpin semua orang. Pada saat terbang ke langit, di antara kota-kota pahatan es yang tak terhitung jumlahnya, kesendirian yang sangat kuat terpancar. Itu adalah semacam pesona yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang kuat. Su yang dengan cepat berhasil untuk menilai, pencipta pahatan es ini seharusnya adalah orang yang sama, karena ketika kekuatan roh melewati setiap pahatan di sini, frekuensi getarannya sama. Petik 2. Hati-hati, lingkungan di sini benar-benar berbeda dari pengalaman kita sebelumnya. Jika saya tidak salah, seluruh lapisan dijaga oleh pembangkit tenaga atribut es yang sangat kuat. Setelah pemeriksaan fisik Su Yang, Long Kun sebenarnya terlihat sedikit serius. Mereka tahu betul bahwa jika mereka hanya pemain biasa, Bos Su yang tidak akan pernah membuat ekspresi serius seperti itu. Kamu benar-benar pemberani, bahkan Frost Jungle-ku berani datang. Itu adalah suara wanita, dan suara yang halus dan transparan memancarkan aura kemarahan dan gengsi. Orang-orang di Su yang belum melihat pemilik suara ini, tetapi mereka telah menghentikan gerakan mereka secara naluriah dan perlahan ditangguhkan di atas es kota patung. Awas! Su yang hanya memuntahkan 4 kata ini dengan lembut, dan penghalang perlindungan energi murni yang tak tertandingi terbuka di depannya, dan keempatnya sepenuhnya tertutup di dalamnya untuk mencegah kemungkinan perubahan kapan saja. Segera, awan biru es di atas langit awan dengan cepat mendekat ke sini, dan di tengah awan, wanita yang terbungkus rok panjang biru es akhirnya secara bertahap muncul dalam penglihatan 4 Su Yang. Wow, bos, gadis ini cukup bagus. Long Kun secara naluriah tampak tercengang. Dia harus mengakui bahwa ini adalah gadis paling suci yang pernah dilihatnya. Meskipun dia mungkin tidak bisa melampaui dewi teratas di sekitar Su Yang seperti penampilan Si Ling Yun, dia adalah gadis yang sangat halus dan transparan. Nafas tidak ada bandingannya dengan gadis manapun, seolah-olah seluruh dirinya terbuat dari es yang sempurna, tanpa cacat.
Ketika gadis itu terus mendekat, Long Kun dan yang lainnya secara naluriah menjadi gelisah, tetapi Su Yang sendiri tidak menyangka bahwa di antara keempatnya, reaksi terkuat adalah dirinya sendiri. Sial, kenapa nafas ini begitu familiar? Suara naluriah Hai Mo Jun yang menonjol muncul di benak Su Yang. Jangan bilang kamu kenal gadis ini. Su Yang menanggapi dengan senyuman, tetapi jawaban si Mo Jun mengejutkannya. Ini lebih dari sekadar kenalan. Jika Anda melepaskan tubuh roh Seagot, Anda akan mengerti dari mana gadis ini berasal. Produk ini jelas terjual, dan seluruh wajah menunggu untuk melihat kegembiraan, dan setelah Su Yang berpikir sejenak, dia mengikuti kata-katanya, dan segera, tubuh jiwa Seagot di belakang Su Yang muncul. Benar saja, ketika jiwa Seagot menatap gadis biru es yang berdiri di atas awan di depannya, pemandangan itu sepertinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan semua orang. Puan, sudah lama sekali. Menguasai. Su Yang masih tenang, dua Dewi Si Ling Yun dan Ling Yao benar-benar bingung, saling menatap untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa diduga, lelaki tua ini sebenarnya memiliki seorang magang, dan dia masih magang wanita yang cantik. Long Kun tidak bisa membantu tetapi meludah diam-diam. Sudah ratusan ribu tahun, aku benar-benar tidak menyangka kau dan aku bertemu lagi. Saat kau meninggalkan negara Gletser mati-matian demi hukum, hatiku juga pergi bersamamu. Aku hanya ingin bertanya, apa kau menyesal keputusan awal? Petik 2. Wajah Dewa Laut sangat tenang, dari apa yang Anda ketahui tentang saya, Anda harus sangat jelas bahwa saya tidak pernah menyesali keputusan yang saya buat. Gadis itu tiba-tiba mengubah percakapannya dan mengalihkan pandangannya ke tubuh Su Yang. Jika saya tidak salah, orang ini adalah penerus yang Anda temukan, kan? Tentu saja, meskipun dia tidak memiliki kualifikasi yang Anda miliki saat itu, anak ini memang memiliki sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengannya. Setidaknya bagi saya, tidak ada pewaris yang lebih cocok daripada dia. Saya tidak hanya mengajarinya Seagot Realem, bahkan kode itu diserahkan kepadanya. Petik 2. Ketika gadis itu mendengar ini, dia sepertinya telah disodok di perut yang lembut, dan dia kabur dalam sekejap. Di atas puncak awan, nafas es yang sangat dingin tiba-tiba meletus, dan dua kawanan es yang sangat tajam, seperti dua ular raksasa, terbang dari langit ke tempat Su Yang berada. Ini jelas sangat disayangkan. Su Yang secara naluriah mengangkat tangannya untuk melarutkan kekuatan terikat es di depannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dua es panjang seperti ular mencair pada saat yang sama, membawa banyak kejutan pada jiwanya. Ketika hawa dingin yang sedingin es ini mengalir ke dunia jiwanya sendiri, Su Yang akhirnya mengerti bahwa tempat di mana lawan benar-benar kuat di depannya mungkin juga menjadi awal dari tragedi itu. Namun, pihak lain tampak sangat acuh tak acuh, dengan lembut mengangkat sudut mulutnya, dan menunjukkan Su Yang dan semua orang di bawah senyuman yang berarti. Sebagai pewaris Su Yang dan tuan rumah akumulasi jiwa saat ini, Poseidon merasakan umpan balik fluktuasi negatif dari dunia jiwa Su Yang untuk pertama kalinya, dan sangat menyadari betapa mengerikan efek pemusnahan pada saat itu sangat mencengangkan. Tampaknya bagaimanapun juga, kamu telah mengambil jalan yang paling tidak kuinginkan dan membuat pilihan yang salah. Seagot memuntahkan hatinya dengan sedikit emosi, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kata-katanya, yang sangat menusuk hati penyihir embun beku di depannya. Kamu tutup mulut. Apakah kamu pikir kamu masih tuanku? Kamu sekarang adalah orang yang paling dibenci dalam hidupku, dan juga musuh terbesarku. Hari ini, tidak peduli apa, aku akan mencabut nyawa pewarismu dan membiarkanmu aku melihatnya mati secara tragis di kakiku. Petik 2. Arogansi sengit dari penyihir embun beku dengan cepat meluas, dan semua orang merasakan niat membunuh yang dingin memancar darinya, yang tidak dapat diselesaikan dalam beberapa kata. Saya mengatakan bahwa hukum kematian adalah jalan buntu untuk pengembangan atribut es. Meskipun Anda sangat kuat, itu juga cara untuk memusnahkan jiwa Anda sendiri. Karena Anda telah memilih jalan ini, mungkin tidak ada yang bisa bertarung di tingkat yang sama. Mengalahkanmu, tetapi pada akhirnya kamu juga akan jatuh ke tanganmu sendiri. Petik 2. Kata-kata Poseidon sepertinya tidak berpengaruh pada Frostwitch di depannya, tapi itu mengejutkan keempat anggota tim Su Yang. Puan Poseidon, kau akan memberitahuku, apa jalan yang disebut hukum pemusnahan ini. Karena kau memberikannya kepada kami di alam Dewa Laut Lama,
mana yang lebih penting antara alam dewa laut ini dan hukum tentang pemusnahan, katamu. Kuat. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Long Kun, Poseidon menghela nafas. Untuk tingkat konfrontasi yang sama, tidak ada kekuatan yang dapat menekan hukum kematian. Semua Long Kun menarik napas, ini tidak benar. Bos kita pernah berkata bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang benar-benar tak terkalahkan. Pernyataan Anda jelas bertentangan dengan keinginan bos kita. Tidak, maksud saya, hukum pemusnahan sendiri tidak memiliki lawan, tetapi orang yang menerapkan hukum pemusnahan adalah lawan terbesar dari hukum. Apakah Anda tahu bagaimana mempraktikkan hukum pemusnahan? Rasa sakit tak berujung, merasakan ketidakpedulian dan keputusasaan yang paling ekstrim di dunia ini. Seperti yang diketahui semua orang, orang yang telah mempraktikkan kekuatan denyut nadi ini telah kehilangan semua makna kehidupan. Bagi mereka, membunuh bahkan tidak dapat menyebabkan mereka meningkatkan sedikit pun fluktuasi emosional. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki lawan? Petik 2. Si Ling Yun sedikit mengangkat alisnya, Seagot senior, seperti yang Anda katakan, apakah hukum nirwana ini benar-benar tak terkalahkan? Lalu bisakah sedikit dari kita bersama-sama mengalahkan murid Anda? Poseidon menggelengkan kepalanya, jangan katakan itu kamu, meskipun aku dan Su yang bersama-sama, sulit untuk membunuhnya. Kamu akan segera mengerti maksudku dengan mengatakan ini. Di saat berikutnya, Su yang sudah naik ke langit dan menyapa lawan yang muncul tiba-tiba. Saat pedang Dewa Sura di tangannya turun, berbagai warisan di tubuh Su yang meledak pada saat yang sama, dan totem bulan purnama di punggungnya juga terbakar pada saat ini. Cahaya bulan yang terang sangat cocok dengan pedang Sura di tangan Su Yang, dan postur abu-abu putih dari Moon Shadow Sura. Dominasi medan perang lagi. Muncul, postur terkuat bos, aku tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Dengan postur ini, bos membunuh bocah gembala pelarian yang dirasuki iblis hanya dengan satu pedang. Aku tidak tahu gadis kecil ini. Petik 2. Long Kun belum selesai mengatakan ini, pedang horor Su Yang yang menguasai dunia telah ditebas di udara. Gemuruh. Dalam sekejap, suara mengerikan dari aura pedang pecah, dan cahaya pedang berbentuk busur bulan menebas tubuh Frost Witch secara tidak memihak. Apa yang membuat semua orang tidak dapat dipercaya adalah bahwa menghadapi pengetahuan dan pedang Su Yang, Frost the Witch bahkan tidak bergerak, tetapi dengan lembut menggambar busur dengan tangan di depan tubuhnya, dan tiba-tiba cahaya es yang tak terlihat muncul, seperti dinding es transparan yang terpasang di depannya, tepat. Tahan kekuatan penuh dari pengetahuan ini. Mendengar derit, dinding es di depannya benar-benar hancur, tetapi pedang pengetahuan Su yang tak tertandingi tidak dapat membahayakan tubuh penyihir embun beku. Ya Tuhan, kemampuan bertahan gadis kecil ini sangat buruk, dia seharusnya bisa membunuh bos tanpa cedera. Long Kun benar-benar terkejut dan dagunya jatuh, tetapi tubuh jiwa Seagot di sampingnya hanya tersenyum, aku harus memberitahumu bahwa ini baru permulaan, dan kengerian yang sesungguhnya belum datang. Su yang segera mengguncang sosoknya setelah mengiris pedang, menunjukkan staminanya yang terbatas. Saat cahaya abu-abu putih terbakar, seluruh tubuhnya menghilang di tempatnya, dan kemudian tiba-tiba muncul di belakang Frost Witch. Cahaya pedang yang menyilaukan itu dikeluarkan dengan cepat, dan ke arah saat yang sama mendarat di permukaan tubuh penyihir es. Cahaya pedang yang berderit terus bersuara, warna biru es di pupil Frost Witch mulai redup, dan kekuatan pemadaman yang muncul pada dirinya sebelumnya mulai perlahan-lahan terlepas ke sekitarnya. Tidak, bos dengan cepat menghindar, ini adalah pesona nirwana. Suara si Mojun tiba-tiba keluar. Meskipun orang ini biasanya tidak dapat diandalkan, dia masih menyesali hidupnya di saat kritis. Bagaimanapun, dia telah menjadi binatang pengorbanan Su Yang. Jika tubuh Su Yang dan tuannya terluka, itu berarti as vitalitasnya juga akan hilang, dia dengan tegas akan memberikan pengalamannya sendiri kepada Su Yang. Berbicara tentang itu, Raja Iblis Laut juga telah melihat penyihir embun beku sebelumnya, dan sampai batas tertentu mengalami kengerian kekuatan nihilismenya, jadi ini bukan pertama kalinya menghadapi kekuatan semacam ini, tetapi Su Yang dan yang lainnya tidak pernah memiliki pengalaman tempur seperti itu. Dengan dampak pada dunia jiwa sekarang, Su Yang telah mempelajari tingkat tertentu dari kekuatan-kekuatan nirwana. Kali ini dia tidak memiliki keraguan lagi.
Dia bangkit ke udara dengan tegas dan dengan cepat membuka posisinya untuk menghindari dia jatuh sebelum waktunya ke dalam belitan kekuatan pemadaman. Apa menurutmu kamu bisa menghindari seranganku hanya dengan bergerak cepat? The Frost Witch berbicara tiba-tiba, dengan sedikit penghinaan dalam suaranya, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya ke arah yang tidak mencolok menuju kekosongan, seperti yang diharapkan. Di saat berikutnya, garis besar abu-abu putih Su yang baru saja jatuh pada posisi telapak tangannya,